Nggak Amin, gue bilang Amin iPhone. menjanjikan kayak gitu ya urutannya. Aku pisahin aja deh. Iya. Kayak gini urutannya. Apa tuh? Makanya ada 4 prioritas Langsung usia. salah. Jadi maksudnya ini adalah Xiaomi usia ini berbanding terbalik Xiaomi sebanyak, Oppo. bukan berbanding terbalik, setiap kali usia BTW lu nggak ini bertambah kan? satu, Nggak rekam kan? Iya ini gue rekam. status pekerjaan itu berkurang sebanyak min 0,9. Jadi ini berbanding terbalik usia. Jadi masuk akal, enggak masuk akal sih. Maksudnya nggak ngaruh sih, soalnya tadi tes setnya data set kita juga random. Jadi ini kita seolah aja ini benerannya. Jadi semakin tinggi usianya, status pekerjaannya juga semakin rendah. Misal semakin nggak ada pekerjaan. Terus pendapatan berbanding lurus. Setiap kali dia naik, status pekerjaan juga 0,37. Lalu ada juga jam kerja, pendidikan sama ya. Jadi semua berbanding lurus. Dan yang paling kuat itu dari data kita itu adalah pengaruh dari jam kerja. Itu sih cara membacanya. Nah dari sini kita bisa kita bisa bikin rumusnya. Kita bisa plotting pakai matplotlib. Tapi ini aku belum code matplotlibnya, sorry. Tapi ini kita bisa jadi kayak gini nih, kayak min 0, Y sama dengan min 0,9 usia plus 0,37 pendapatan plus 1,1 jam kerja plus 0,24 pendidikan. Gini sih hasil akhirnya, rumus linear regressionnya kayak gini. Ini yang kita dapatkan, ini adalah hasil dari model kita. Dan ini kita bisa plot jadi grafik dan lain sebagainya. Dan tentunya kita harusnya testing dulu, tapi sini aku nggak kasih testing, soalnya tadi di soalnya nggak perlu ya. Nah, testing itu nanti pakai y-test juga. Jadi gitu sekilas untuk linear regression. Dan selanjutnya ada decision tree. Kalau decision tree itu sekarang, kalau decision tree itu dia itu nanti hasilnya kayak pohon gini ya. Dan cara kerjanya di Python juga sama. Ini kita bakal pakai, kalau yang default apa ya? Kalau nggak salah ini C4.5. Ini tapi sorry. Jadi ini bedanya untuk, ini aku kenapa train task split lagi, soalnya tadi ini di linear regression kita itu pakai Y yang udah di encode. Kalau di decision tree kita nggak perlu encode, kita pakai aja mentah-mentahan nama-nama kayak tadi paruh waktu, full time, tidak bekerja, kayak gitu. Decision tree itu cocok buat yang kategorikal seperti itu. Jadi kita tinggal train, terus kita dapetin semua class name yang unik dari Y kita. Ada 3 aja sih tadi ya. Terus kita tinggal plot aja setelah kita selesai train CDT model. Terus kita bisa cek juga akurasinya dengan ngebandingin y-test dengan y hasil prediction. Nah ini prediction tree yang kita dapetin nih. Jadi kayak pohon kan ada cabang-cabangnya. Nah ini kenapa decision tree-nya accuracy-nya rendah. Nah ini mungkin ada langkah yang salah atau apa, tapi kemungkinan besar sih menurut aku karena dataset yang aku buat tadi itu dataset random ya, jadi nggak masuk akal sebenarnya datanya. Kayak random banget gitu loh, nggak ada pattern sebenarnya. Jadi itu sih mungkin kenapa. Tapi kalau mungkin memakai dataset beneran, seharusnya ini langkah-langkahnya semua sudah benar. Oke. Dan terakhir kita akan menggunakan naive Bayes model. Jadi ini menggunakan prinsip Bayes theorem. Asumsi utamanya adalah fitur itu saling bebas. Jadi setiap model itu ada asumsi ya, ada requirement gitu. Kalau naive Bayes itu asumsinya bahwa fitur saling bebas. Bebas itu maksudnya misalnya fitur kita tadi ada usia sama
pendapatan. Jadi kita asumsi usia itu tidak ada hubungan dengan pendapatan, nggak ada korelasi gitu. Jadi kalau misalnya ternyata ada korelasi, terus kita pakai naive Bayes model, mungkin hasil prediksi dia kurang bagus gitu sih. Ini juga sama ya, sebenarnya sama sih semuanya ya untuk semua model kalau cuma pakai Python, tinggal panggil aja um, class class constructor-nya, kita fit di object, kita fit x train y train, terus kita tinggal bisa plot, tapi ini aku langsung cek aja sih accuracy-nya. Dan ini kebetulan bagus hasilnya di naive Bayes 100%. Jadi itu sih mungkin sekilas. Ini lebih ke coding banget, nggak terlalu masuk ke matematisnya teman-teman, karena memang agak lama penjelasannya. Dan aku jujur aku nggak tahu sih kalian sebenarnya UTS-nya itu nanti coding atau gimana atau ngitung manual. Tapi at least aku berharap dari kursor ini kalian yang sebelumnya masih buram-buram tentang overview proses tahap-tahap machine learning, sekarang mungkin lebih ngerti. Seenggaknya tadi paling berbobot mungkin di data pre-processing sih. Karena untuk model-model itu sebenarnya banyak, ada banyak banget ya. Tapi kalian ya nanti fokusnya berarti di tes 3 ini berarti. Linear regression, decision tree, dan Bayesian model. Itu kalian harus belajar secara matematis, caranya gimana sih, cara kerja di belakangnya. Kalau bukan tes coding ya, soalnya aku juga kurang tahu sebenarnya. Kalian nanti tesnya gimana. Jadi sebenarnya udah sih itu aja dari aku nih. Kalau nanti materinya mau di share, aku juga bisa share nanti ke PIC buat di forward kalau ada yang mau. Tapi dari aku sih udah sih sekian. Apakah ada yang ingin bertanya? Halo, halo. Kalau nggak ada yang mau bertanya, mungkin kita bisa akhiri berarti ya. Ya aku tunggu sedikit lagi. Apakah ada yang ingin tanya mungkin? Maaf, aku mau tanya kok. Oh iya, silakan. Namanya siapa? Arya ya? Ya, Iya, silakan. jadi nanti di UTS-nya itu kita tertulis kok, jadi full matematis. Jadi kita Oh, I see. Oke, oke. iya. Oke. Nah, iya aku tadi aku pas bikin ini soalnya dulu aku itu sebenarnya nggak ada UTS UAS onsite sebenarnya untuk machine learning. Jadi nggak expect aja sih. Jadi maaf ya teman-teman kalau misalnya belum terlalu sesuai untuk penjelasan per modelnya. Nah ini tapi saran dari aku ya berarti harus yang kurang dari aku sih berarti untuk pembelajaran modelnya sendiri sih ya. Ya mungkin kalau linear regression sih harusnya mudah. Kalau decision tree sama Bayesian model, Bayesian harusnya nggak terlalu sulit. Nah yang decision tree aku agak lupa sih. Tapi harusnya nggak terlalu ribet. Cuman paling penghafalan rumus-rumus saya sih teman-teman. Itu kalian coba lihat aja dari PPT dan lain sebagainya. Tapi kalian sebelumnya di kelas udah ada latihan atau prakteknya gitu nggak sih penghitung-hitungannya? Kalau udah sih harusnya lebih aman sih. Nah tapi ini mungkin dari aku lebih ke codingnya. Ya karena aku tadi baru tahu ya. Thank you tadi Arya udah sampein. Oke. Oke teman-teman, ada yang ingin menyampaikan sesuatu lagi atau bertanya lagi? Oh gitu. Ada yang PB ngomong di kelas full teori kalau nggak ada hitung-hitungan. Waduh. Ya deh ini aku mau nanya. Sekilas kalian berarti di sini dosennya semua nggak ada yang mengajarkan hitung-hitungannya, berarti ya?
atau ada kelas yang diajarin gitu? Ada sih kok, tapi kayak cuma rumus-rumus gitu-gitunya, nggak terlalu Hmm. nggak terlalu dipraktekin gitu. Oh, oke. Em, Sebentar. Aku mau rekomen beberapa learning resource sih, tapi aku agak lupa. Mungkin nanti aku bantu cariin kalau ketemu. Aku lewat PIC. Tapi ya maaf ya teman-teman kalau misal aku baru tahu juga nih kalau kalian nanti bakal onsite. Tapi kalau saran dari aku berarti ya kalian nanti harus banyakin di perhitungan manualnya sih, banyak kerjain contoh exercise. Tapi seharusnya sih nggak sulit. Paling bukan masalah sulitnya sih. Hitungannya gampang tapi mungkin volumenya aja gitu banyak gitu. Kalau linear regression gampang sih harusnya. Tapi yang decision tree contohnya itu aku belum familiar, jadi aku nggak bisa berkomentar. Tapi tenang aja teman-teman, kalau ini tinggal paling susahnya di hafal-hafal rumus. Sebenarnya rumusnya kelihatan serem, tapi kalau kalian breakdown sebenarnya nggak terlalu gimana sih teman-teman. Ya udah nanti aku coba bantu cari learning resource ya teman-teman, soalnya biar kalian juga UTS bisa lebih matang. Kalau boleh tahu kalian UTS ML-nya kapan ya? Hari apa ya? Di minggu depan kah? Atau minggu depan nggak ada apa-apa aku denger ya? 2 minggu lagi kok. Oh masih 2 minggu. Oke. Ya sudah kalau gitu. Mungkin bisa aku akhiri. Terima kasih teman-teman. Nanti aku bakal forward materi dan materi tambahan, maksudnya learning resource yang aku temu untuk kalian lewat PIC. Terima kasih yang udah mendengarkan dari awal. Maaf kalau aku salah paham, aku soalnya kurang tahu aja kalau kalian mau tesnya bentuknya gimana. Tapi semoga sedikit membantu at least di bagian data pre-processing dan mendapat ide secara luasnya. Oke, thank you ya teman-teman. Maaf kalau ada salah kata atau kurang suatu. Selamat malam, thank you semua dan good luck nanti UTS-nya ya. Semangat. Pasti kalian bisa. Thank you kok. Thank you. Kita